Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kajian kurikulum Al-Quran Hadis pada MA. Perkenalkan nama dari kelompok kami: pertama Nur Hidayati, 2 Firdana Lisyifa, 3 Ainul Dianasari, Suwatun Hasanah, dan saya sendiri Dimasul Rahman. Yang pertama akan dipresentasikan oleh teman saya. A. Konsep metode pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah. Mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Mata pelajaran ini peningkatan dari Quran Hadis yang telah dipelajari oleh siswa di Madrasah Aliyah. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam, serta memperkaya kajian Al-Quran Hadis, terutama menyangkut dasar-dasar keilmuannya sebagai persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, serta memahami dan menerapkan tema-tema tentang manusia dan tanggung jawabnya di muka bumi ini. Demokrasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Al-Quran dan Hadis sebagai persiapan untuk hidup bermasyarakat. Lembaga pendidikan Islam di dalamnya Madrasah Aliyah adalah sarana yang dianggap mampu mentransformasikan nilai-nilai agama pada masyarakat yang terus mengalami perkembangan. Di dalamnya diajarkan materi-materi pendidikan agama Islam. Salah satunya yaitu materi Al-Quran Hadis sebagai sumber hukum dan pegangan hidup umat Islam. Pembelajaran Al-Quran Hadis sangatlah penting bagi umat Islam umumnya dan siswa sekolah khususnya. Salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran nasional yaitu aspek kurikulum. Karena kurikulum sendiri merupakan salah satu komponen yang memiliki peranan berarti dalam sistem pembelajaran. Kurikulum Al-Quran Hadis sebagai salah satu mata pelajaran di Madrasah Aliyah tentunya menjadi acuan formal pendidik dan siswa dalam menciptakan pengalaman belajar di kelas maupun di luar kelas yang di dalamnya berisi berbagai macam kompetensi dasar guna mencapai kompetensi inti untuk mewujudkan kompetensi lulusan pada jenjang Madrasah Aliyah melalui kurikulum Al-Quran dan Hadis. Ada satu metode hafalan dan demonstrasi, yaitu metode hafalan dan demonstrasi sudah cocok digunakan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis karena menghafal itu sangat penting untuk dihafal. Misalnya dalam Al-Quran hafalannya juz amma atau surah-surah penting dan hadis-hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lain sebagainya. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode ini digunakan apabila ada siswa yang kurang mengerti dengan yang disampaikan oleh guru. Siswa dapat menanyakan kepada gurunya dan kemudian guru akan menjawab yang akan ditanyakan oleh siswanya. Atau juga bisa jadi menguji sampai di mana siswa memahami tentang apa yang telah diajarkan oleh gurunya. 3. Metode ceramah. Metode ini sangat tidak bisa ditinggalkan karena metode ini sangat cocok untuk semua materi. Karena kalau tidak dengan metode ceramah, bagaimana menjelaskan yang akan dimengerti oleh siswanya, ya kan? Lanjut, poin keempat yaitu metode diskusi. Guru menggunakan metode diskusi pada saat siswa dihadapkan pada suatu masalah yang bisa berupa pertanyaan di mana siswa tersebut saling bertukar pendapat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati, NIM 117. Akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Mbak Firda. Yang kedua ada materi kurikulum Al-Quran Hadis pada Madrasah Aliyah. Yang pertama ada konsep sosial Taufiq Guntawijoyo. Nah, pada konsep sosial ini adalah hasil analisa dan perenungan yang dilakukan oleh Guntawijoyo pada Quran Surah Ali Imran ayat 110 yang artinya engkau adalah umat yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada kebaikan, menghindari kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat tersebut, Guntawijoyo mengemukakan
4 hal, yaitu yang pertama khairu ummah atau umat terbaik, yang kedua aktivisme sejarah, yang ketiga adalah pentingnya kesadaran, dan yang terakhir atau yang keempat etika politik. Lanjut yang kedua, analisis materi kurikulum Al-Quran Hadis Madrasah Aliyah berbasis sosial politik. Yang pertama, ada masalah dasar-dasar ilmu Al-Quran yang meliputi turunnya wahyu, ada menganalisis ayat-ayat Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada dasar-dasar ilmu hadis yang meliputi sanad hadis, matan hadis, pengertian hadis, fungsi hadis, isi pokok hadis, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ada tema-tema yang ditinjau dari perspektif Al-Quran dan hadis yang meliputi berlaku jujur dan adil, ada zakat, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yang D, kajian dalam kurikulum Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah. Pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah bertujuan memberikan bekal kepada peserta didik untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sebagai sumber utama ajaran agama Islam dalam kurikulum Al-Quran Hadis. Di dalam kurikulum Al-Quran Hadis terdapat struktur yang terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, dan lain sebagainya. Di dalam kurikulum 2013, kompetensi inti mencakup beberapa aspek, yaitu sikap spiritual sebagai kompetensi inti 1, sikap sosial sebagai kompetensi inti 2, pengetahuan sebagai kompetensi inti 3, dan keterampilan sebagai kompetensi inti 4, yang berfungsi sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran, atau program dalam mencapai standar kompetensi lulusan. Landasan-landasan kurikulum Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah. Di antara landasan-landasan tersebut yaitu 1. Landasan filosofis. Kurikulum Quran Hadis dikembangkan dengan landasan filosofis, di mana memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, sebagaimana telah tercantum dalam tujuan nasional pendidikan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini, maka pada kurikulum 2013 memandang bahwa A. Pendidikan berakar pada budaya dan bangsa, B. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif, C. Peserta didik ditunjukkan untuk mengembangkan kecerdasan, dan D. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang jauh lebih baik lagi. Landasan teoritis. Teori mengenai kompetensi dan kurikulum berbasis kompetensi diarahkan kepada pikiran pokok bahwa konten kurikulum adalah kompetensi, dan kompetensi diartikan sebagai kemampuan melakukan sesuatu atau ability to perform berdasarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terumuskan dalam kompetensi lulusan, inti, dan dasar. Adapun dalam hal ini, maka implementasi kurikulum Quran Hadis pada Madrasah Aliyah semestinya didasarkan pada pengalaman peserta didik yang bersifat kontekstual dan realistik. 3. Landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum Al-Quran Hadis mengacu pada landasan yuridis kurikulum 2013, di mana diantaranya yaitu A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, B. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan C. Peraturan Menteri Agama Nomor 912 Tahun 2013 tentang Kurikulum Madrasah 2013.
Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Apabila ada salah kata atau tutur bahasa yang kurang tepat, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.